Ku cinta, ku cinta, karena Dia cintaku. Dia serahkan kehidupannya di Golgota. Ku cinta, karena Dia cintaku. Dia serahkan kehidupannya di Golgota. Ku cinta, karena Dia cintaku. Dia serahkan kehidupannya di Golgota. Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini bertemu kembali dalam program Renungan Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Kiranya semua Bapak, Ibu, saudara semua senantiasa diberi kesehatan dan berkat dari perlindungan pada hari ini. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami anak-anak-Mu sudah Kau beri kesempatan kembali untuk boleh mendengarkan firman-Mu, di mana program Hikmat Pagi ini boleh menjadikan keyakinan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang terus menyertai hidup kami sehari lepas hari. Dan biarlah firman ini juga boleh menjadi kekuatan bagi iman dan percaya kami kepadamu lebih sungguh lagi. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini untuk temanya yaitu menjadi berbeda di tengah dunia. Bacaan diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2, dan untuk firman Tuhan ini nanti akan diberitakan oleh Ibu Bekti Oktavia. Sebelumnya mari kita baca dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, di era media sosial saat ini, orang-orang sering kali merasa tertekan oleh tren atau standar yang ditetapkan oleh banyak orang. Jika semua orang berpakaian, berbicara, atau bekerja dengan cara tertentu, ada dorongan kuat dalam diri kita untuk mengikuti agar tidak dianggap aneh atau tertinggal. Keinginan untuk cocok
atau diterima oleh lingkungan seringkali mengaburkan jati diri manusia yang sebenarnya. Situasi inilah yang dihadapi oleh jemaat mula-mula di Roma. Mereka hidup di tengah budaya yang menghalalkan segala cara demi kesenangan pribadi. Rasul Paulus menuliskan pesan ini sebagai pengingat bahwa identitas kita tidak ditentukan oleh apa yang sedang populer, melainkan oleh siapa yang memiliki hidup kita. Rasul Paulus memberikan peringatan keras, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Mengapa? Karena dunia selalu punya standar yang berbeda. Standar dunia bagaimana hidup bersenang-senang, mengejar karir. Rasul Paulus menjelaskan, jangan sampai sebagai orang percaya kehilangan integritas sebagai anak Tuhan. Namun solusinya bukanlah sekedar menjauh dari dunia, melainkan mengalami transformasi. Perubahan ini dimulai dari pembaharuan budi atau pikiran. Mengapa pikiran? Karena apa yang kita pikirkan akan menentukan bagaimana kita bertindak. Jika pikiran kita dipengaruhi dengan prinsip firman Tuhan, maka saat dunia berkata, halalkan segala cara demi untung, pikiran kita akan berkata, bekerjalah dengan jujur sebagai panggilan Tuhan. Saat dunia berkata, tubuhmu adalah milikmu untuk memuaskan nafsumu, pikiran yang diperbaharui akan berkata, tubuhmu adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Hidup yang tidak serupa dengan dunia adalah ibadah yang sejati. Allah tidak hanya mencari penyembahan orang percaya dalam gedung gereja, tetapi Ia mencari persembahan hidup kita di tempat kerja, di tengah keluarga, dan dimanapun kita berada. Melalui pikiran yang terus diperbaharui, orang percaya dimampukan untuk membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ikutilah standar Kristus, bukan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan kami menjadi serupa dengan dunia ini, tapi dengan perubahan pembaharuan budi kami, pikiran kami boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, standar Allah sebagaimana firman Tuhan nyatakan di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam kami berpikir, dalam kami berkata-kata, dalam kami bertindak, semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami hidup dengan identitas diri kami sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah mengalami anugerah keselamatan di dalam Kristus, yang sudah diperbaharui di dalam Kristus. Tuhan yang akan memberkati kami semua. Setiap anak Tuhan dimanapun berada, hidup di dalam kebenaran-Mu dan sesuai dengan standar Kristus, sebagaimana firman Tuhan nyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan hari ini dan seluruh kehidupan kami dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.